Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Narendra Yoga Dasandria ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu tentang pelajaran saya dapatkan selama bulan puasa ini. Sini saya akan memulai dari yang pertama, yaitu lamaran lamaran kerja. Kita mulai dari pengertian surat lamaran kerja. Secara umum, surat lamaran kerja dapat didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak pihak lain, baik perseorangan, perusahaan maupun instansi pemerintah. Surat lamaran kerja dapat juga dikatakan sebagai surat penjualan, sales letters, bagaimana seorang penjual produk yang berusaha meyakinkan para pembeli bahwa produk yang ditawarkan dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya itu isi surat lamaran kerja. Isi surat lamaran kerja itu biasanya bisa berupa informasi pribadi tentang diri kita sendiri, resume atau daftar riwayat hidup, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan kesehatan, atau surat rekomendasi. Surat lamaran kerja umumnya itu memberikan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan kerja yang ditawarkan dan menyajikan poin penting lainnya yang dapat membedakan dengan pelamar kerja yang lain. Bisa misalnya seperti contoh itu kita punya kelebihan apa terhadap bidang yang ingin kita lamar gitu di perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya ada pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA ini merupakan singkatan dari 4 poin, yaitu attention, interest, desire, dan action. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing penjelasan dari 4 poin tersebut, yaitu dimulai dari A, yaitu attention. Prinsip pertama dalam penulisan lamaran kerja adalah attention. Artinya pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak lain atau organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pihak lain itu. Misalnya apa yang membuat kita lebih baik dari para pelamar lainnya begitu. Supaya kita bisa lebih meyakinkan mereka untuk melamar kita untuk bekerja di tempat tersebut. Kemudian yang kedua ada interest atau minat minat kita. Artinya pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pihak lain dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Kemudian prinsip ketiga yaitu ada desire atau hasrat. Artinya itu kita harus menumbuhkan rasa hasrat kepada pembaca atau pihak lain untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga harus mendapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip keempat yaitu action. Itu kita harus dapat memberikan saran kepada pihak yang mela- yang memberikan lama yang memberikan lowongan pekerjaan untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan dan keinginannya dalam menulis surat tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberi kesempatan pelamar kerja untuk melakukan wawancara kerja. Harapan atau keinginan pelamar kerja untuk dapat mengikuti wawancara kerja harus dituangkan pada paragraf terakhir. Kemudian yaitu ada hal yang harus diperhatikan dan hal yang harus dihindari. Yaitu kita mulai dari yang harus harus diperhatikan, yaitu yang pertama mempunyai pengalaman kerja untuk mengisi posisi pekerjaan yang kehendaki.
Dua, bagikan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Tiga, tunjukkan hal-hal positif. Keempat, yaitu usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Lima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Kemudian ada hal-hal yang harus dihindari. Itu ada yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua yaitu jangan mengirimkan lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Kemudian yang lima itu ada jangan meminta belas kasihan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi yang saya dapat dari materi yang pertama itu lamaran kerja. Kemudian berikutnya ada wawancara kerja. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Wawancara kerja merupakan tahap penting dalam seleksi calon karyawan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pelamar. Selain menyiapkan dokumen seperti resume dan surat lamaran, pelamar pelamar juga harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan kesan positif kepada pewawancara. Nah, kemudian itu ada bagaimana persiapan wawancara kerja dengan baik. Ada seperti lamaran kerja tadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan ada hal yang harus kita hindari. Kita mulai dari hal-hal yang harus diperhatikan atau yang harus kita lakukan, yaitu pertama, persiapkan diri dengan baik. Pelajari profil perusahaan dan posisi yang dilamar. Kemudian, datang tepat waktu. Bila bisa, usahakan tiba 10 atau 15 menit lebih awal. Atau mungkin bisa saja tepat waktu. Setidaknya jangan telat supaya pewawancara itu tidak menilai kita sebagai orang yang tidak kompeten seperti itu. Kemudian berbicara dengan jelas dan percaya diri. Kita itu harus menjawab pertanyaan dengan baik tanpa terbata-bata ataupun terburu-buru ataupun terburu-buru. Keempat yaitu tunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan. Kita kita berikan kita berikan minat kita yang tinggi terhadap posisi yang ingin dilamar. Jangan memberikan minat yang setengah-setengah gitu. Maksudnya kita harus yakin terhadap posisi yang ingin kita lamar. Kemudian ada ada ya ada ini ajukan pernyataan yang relevan. Tanyakan hal-hal yang menunjukkan ketertarikan terhadap perusahaan dan posisi tersebut. Pertanyaannya itu ada macam-macam, misalnya apa tugas dan tanggung jawab utama dari posisi yang kita lamar, bagaimana kebijakan perusahaan, bagaimana kesempatan untuk berkembang di perusahaan. Kemudian ada kemudian berikutnya ada cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Wawancara kerja merupakan kesempatan bagi pelamar untuk menunjukkan kemampuan serta keseriusannya dalam melamar suatu posisi. Agar wawancara berjalan dengan baik, pelajar pelamar perlu melakukan persiapan matang, termasuk mencari informasi mengenai perusahaan dan posisi yang dilamar. Ada dua poin, yaitu yang pertama meneliti informasi tentang perusahaan. Sebelum menghadiri wawancara, penting bagi pelamar untuk memahami visi, misi, nilai-nilai, serta perkembangan terbaru perusahaan. Mengetahui informasi tersebut akan membantu kita sebagai pelamar dalam menjawab pertanyaan serta menunjukkan bahwa kita itu memiliki minat dan pemahaman mendalam tentang perusahaan yang ingin kita lamar. Kemudian yang kedua, wawancara sebagai komunikasi dua arah.
Wawancara kerja bukan hanya kesempatan bagi perusahaan untuk menilai calon karyawan, tetapi juga bagi pelamar untuk menggali lebih dalam mengenai pekerjaan dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan yang relevan akan menunjukkan bahwa pelamar serius dan ingin memahami lebih lanjut sebelum bergabung dengan perusahaan. Baik, itu tadi tentang wawancara kerja. Kemudian akan kita lanjutkan dengan negosiasi. Kita mulai dari pengertian teks organisasi. Negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks organisasi. Ada beberapa tujuan dari teks negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan mencegah konflik. Fungsinya itu bisa untuk bersama, fungsinya itu bisa kedua pihak dapat mencapai tujuan mereka masing-masing gitu. Kemudian diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Lalu negosiasi dapat digunakan untuk mencegah atau menemukan solusi untuk berdamai. Lalu ada struktur teks organisasi. Struktur teks organisasi berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang terjadi selama proses negosiasi. Kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi maju dan semua isu terkait dibahas. Strukturnya itu ada orientasi, pengajuan atau permintaan, penawaran, persetujuan, kemudian penutup. Lalu berikutnya ada laporan dan presentasi bisnis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persiapan untuk melakukan presentasi bisnis. Untuk melakukan presentasi bisnis, terdapat beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu penguasaan terhadap topik atau materi, supaya kita itu tidak, supaya yang kita jelaskan itu eh, cepat masuknya gitu ke audiens yang kita sampaikan. Materi-materi yang kita berikan itu jelas, sebenarnya kita tidak terbata-bata dalam menjelaskannya seperti itu. Kemudian penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Lalu ada analisis audiens. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis lingkungan lokasi atau tempat presentasi. Tadi saya ada eh, menyebutkan tentang analisis audiens. Eh, Analisis audiens itu bisa kita lakukan seperti ini. eh, Siapa audiensnya, apa yang mereka inginkan, di mana untuk melakukan presentasi, kapan untuk melakukan presentasi, dan mengapa melakukan presentasi gitu. Kalau untuk audiensnya secara general, kita bisa melakukan analisis bahasa tubuh, yaitu dengan memperhatikan misalnya contohnya ekspresi wajah mereka, kita bisa lihat apakah mereka senang, senang atau tidak melalui ekspresi mereka terhadap presentasi yang kita berikan gitu. Kemudian ada kontak mata. Kalau misalnya berhasil, audiens itu bisa hanya memperhatikan kita gitu, nggak melihat kemana-mana. Karena kalau presentasi kita berhasil, eh, orang itu bisa hanya fokus ke kita gitu untuk mendengarkan presentasi yang kita berikan. Kemudian ada informasi tentang laporan bisnis. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu
Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut fungsinya, laporan dibayarkan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Menurut subjek, maaf, itu tadi penggolongan untuk laporan bisnis. Tadi yang pertama ada yang sudah saya jelaskan yaitu menurut fungsinya. Kemudian yang kedua menurut subjeknya, laporan dibedakan berdasarkan departemen mana laporan dipelo- diperoleh. Kemudian menurut formalitasnya, laporan dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau informal. Kemudian ada menurut keasliannya, laporan dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Lalu menurut frekuensinya, laporan dibedakan berdasarkan departemen di mana laporan diperoleh. Lalu ada menurut jenisnya, berdasarkan jenisnya dapat bersifat informal maupun formal. Menurut kegiatan proyek, laporan penda, menurut laporan menurut kegiatan proyek yaitu ada tiga tiga jenis laporan yaitu laporan pendahuluan, laporan pengembangan, dan laporan akhir. Menurut formalitasnya, laporan dibedakan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kita mulai dari laporan singkat. Itu yang pertama, apa itu laporan singkat? Laporan singkat adalah alat komunikasi bisnis yang efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan ringkas demi mendukung pengambilan keputusan. Lalu bagaimana cara untuk membuat laporan yang baik atau laporan singkat yang baik? Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh penulisan laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, dan tidak lengkap akan berakibat pada kemunduran atau semakin memudarnya reputasi suatu organisasi. Ini itu singkatnya, poinnya itu tentang keakuratan. Lalu ada keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi, karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Kemudian ada format, gaya, dan organisasi yang responsif. Mulai dari teori, terdapat dua teori. Lalu di kemudian kita akan mulai dari teori yang pertama. Teori utama itu sebelum menulis, Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat, memo, atau manuskrip. Apakah menggunakan gaya informal atau formal. Kemudian teori pendukung dalam kaitannya dengan penentuan format dan gaya pembuatannya, beberapa pernyataan berikut dapat digunakan sebagai alat bantu menentukan pilihan Anda. Yaitu satu, siapa yang berinisiatif membuat laporan, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan, kapan suatu laporan dibuat, kemana laporan akan dikirim, mengapa suatu laporan dibuat, lalu bagaimana sikap membaca. Kemudian ada perencanaan laporan singkat. Perencanaan dalam penulisan laporan bisnis bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang disiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan laporan yang juga baik. Dalam merencanakan
suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pembaca, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen atau unsur akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke materi keenam yaitu laporan formal, mulai dari mengembangkan struktur yang logis. Mengembangkan struktur yang logis merupakan langkah yang penting untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Kita bisa memulai dengan melihat tujuan penelitian kita secara menyeluruh untuk menentukan apakah kita akan menggunakan kerangka informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Jika tujuan umum penelitian kita itu adalah memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain, kerangka informasional lebih sesuai diterapkan meskipun beberapa bagian dari penelitian kita itu perlu dianalisis untuk menekankan fakta-fakta yang penting. Namun kalau misalnya tujuan penelitian kita adalah mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, kita bisa memakai yang kerangka analitis. Dalam mengembangkan struktur yang logis itu terdapat beberapa cara untuk mengembangkan subtopik. Karena kita tentu saja akan memulai dari topik utama, kemudian akan dilanjutkan dengan sub-subtopik yang akan kita bahas pada laporan kita. Beberapa cara-cara tersebut ada kita bisa bagi yaitu ada kita urutkan berdasarkan tingkat kepentingan informasinya, terus skala prioritasnya gitu. Kemudian ada secara berurutan, lalu ada secara kronologis. Misalnya kita membuat eh, subtopik subtopik ini diatur berdasarkan urutan kejadian, bisa jadi dari masa lalu hingga masa kini. Lalu menurut menurut ruang tempatnya, kemudian ada menurut geografis, lalu dan terakhir yaitu menurut kategori. Kemudian ada aturan pembagian. Aturan pembagian ada 4 aturan pembagian yang bisa kita masukkan untuk ide dalam beberapa komponen. Yaitu yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Mengetahui penyebab setiap masalah yang timbul dan mengelompokkan masalah tersebut dalam dua faktor, yaitu masalah yang timbul karena kesalahan manusia atau yang timbul karena mesin. Kedua, yaitu gunakan suatu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. Setiap subtopik harus saling terkait dan mendukung tujuan laporan secara logis, memastikan alur yang jelas dan sistematis. Yang ketiga yaitu setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Prinsip ini berarti setiap subtopik atau kelompok dalam laporan harus memiliki fokus yang jelas dan tidak tumpang tindih, agar informasi disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, itu teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen, mengharuskan setiap komponen laporan seperti judul, subtopik, dan data didaftarkan dan dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Lalu ada sumber primer dan sekunder. Kita mulai dari eh, sumber primer terlebih dahulu. Informasi yang berasal dari tangan pertama atau pihak yang mengalami, menyaksikan, atau menciptakan suatu informasi. Informasi asli yang belum diubah atau dianalisis orang lain. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu dokumen, observasi, survei, dan eksperimen. Lalu ada sumber-sumber sekunder, merupakan data yang sudah dikumpulkan, diolah, atau dianalisis
oleh orang lain. Semakin berkembangnya teknologi, banyak informasi yang dapat diperoleh melalui internet maupun yang tersimpan dalam bentuk CD-ROM. Ada beberapa alasan yang membelakangi mengapa banyak menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu yang pertama, hemat waktu, ketelitian, relevansi, dan yang terakhir yaitu efektivitas biaya. Kemudian pada materi terakhir yaitu teknologi dan komunikasi. Mulai dari perkembangan teknologi. Dulu komunikasi bisnis itu bisa dilakukan hanya dilakukan melalui surat, telepon, dan tatap muka. Perkembangan teknologi membawa komunikasi ke ranah digital melalui email, video conference, dan media sosial. Internet menjadi elemen utama dalam komunikasi modern, memungkinkan komunikasi real-time antar individu dan perusahaan di seluruh dunia. Ada beberapa manfaat terkait perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis, yaitu efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses informasi, peningkatan kolaborasi, dan meningkatnya peluang pasar global. Bisnis dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara dengan lebih mudah gitu. Lalu ada tantangan implementasi teknologi dalam komunikasi, yaitu ada yang pertama keamanan data dan privasi. Kedua yaitu ada kesenjangan digital yang mana nggak semua orang tidak apa memiliki contohnya itu handphone atau laptop yang mumpuni untuk zaman sekarang gitu, atau bahkan tidak memiliki sama sekali gitu. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan teknologi yang berkembang cukup cepat sehingga beberapa orang itu harus terus beradaptasi setiap perkembangannya. Lalu ada gangguan dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi digital kadang mengurangi interaksi tatap muka yang lebih personal gitu. Lalu ada strategi pengoptimalan. Ada Yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan dengan mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kedua yaitu kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan sistem keamanan untuk melindungi data perusahaan. Lalu yang ketiga ada pemilihan platform yang tepat. Lalu yang keempat ada evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi, selalu memperbarui sistem komunikasi dengan teknologi yang terbaru. Eh, Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang saya berikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.